Zhang Lili, berani kamu ulangi lagi. Aku bilang apa sih? Aku suruh kamu ulangi lagi. Kamu bicara sopan sedikit. Percaya nggak aku tampar kamu? Kamu mau apa? Mama kamu minta maaf aja sama kakak. Jianfeng, aku ini mamamu. Kamu masih bela dia ya? Cheng Lingyun, kamu pengen dengar aku bilang apa? Kalau gitu aku kasih tahu. Aku bilang mamamu itu perempuan jalang. Dipukul itu sudah seharusnya. Kamu. Kakak mama. Kamu nggak bisa diam sedikit ya? Kenapa aku nggak boleh bilang? Mamanya sama Kuminyang sok suci apa? Padahal udah lama bersama kan? Kalau mereka nggak ada hubungan gelap dia bakal bantu dia. Mamamu itu perempuan jalang. Salah apa? Dan aku kasih tahu kamu pulang kasih tahu Cheng Yu. Kali ini dia selamat. Mulai sekarang jangan macam-macam lagi kalau ada next time. Nggak tentu seberuntung ini. Next time. Berarti kali ini kamu yang lakukan. Aku yang suruh. Memukul dia aja aku jijik sama tanganku. Ayo ikut aku ke kantor polisi. Kakak lepas kakak. Mamaku bilang itu karena marah, kamu jangan dipikirin. Marah apa sih? Aku sangat curiga. Yang memukul mamaku dan pamanku itu mamamu yang cari. Aku nggak ada waktu buat urusin Cheng Yu. Kamu berani lakukan, berani ngaku. Sudah bilang ini nggak ada hubungannya sama aku. Mama. Benar nggak ada hubungannya sama kamu? Bahkan kamu nggak percaya sama aku. Cheng Lingyun, kamu jangan asal tuduh. Kalau benar aku yang lakukan, aku rela kena petir. Kamu udah banyak sumpah, kamu pikir aku percaya? Ayo ikut aku ke kantor polisi. Cheng Lingyun, kamu ada bukti nggak? Betul. Kamu nggak ada bukti, gimana bisa bilang aku yang lakukan? Iya, aku sekarang memang nggak ada bukti. Tapi aku yakin ibuku yang baik hati ini tidak pernah menyakiti siapapun kecuali kamu, Zhang Lili. Aku tidak bisa memikirkan siapa lagi yang akan menyakitinya. Jangan asal tuduh aku wanita seperti dia. Selalu mencari perhatian di luar sana. Merayu orang yang tidak jelas. Aku bilang kalau punya bukti laporkan aku ke polisi. Kalau tidak ada bukti pergi dari sini. Kamu. Baiklah. Kalau aku tahu ini ada hubungannya denganmu, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Jianfeng, jangan pergi kemana-mana. Ibu kamu tidak boleh memperlakukan kakak seperti ini. Kamu tidak boleh pergi. Ini keterlaluan. Jianfeng, kamu kembali ke sini. Sudahlah, biarkan dia pergi. Lihat nih Jianfeng, aku sia-sia menyayanginya. Ini bukan salah Jianfeng saat kamu bilang itu. Mereka kebetulan mendengarnya jadi. Apa salahnya aku memarahi wanita itu? Jangan-jangan kamu juga pikir aku yang melakukannya. Tidak mungkin. Pasti bukan kamu yang melakukannya. Kalau begitu kamu yang melakukannya. Kakak jangan asal bicara. Kalau ini tersebar akan jadi masalah lagi. Polisi akan menangkapmu. Kalau kamu tidak melakukannya, kenapa takut? Bukan begitu. Makan boleh banyak. Ngomong jangan sembarangan. Kalau Cheng Lingyun melaporkan ke polisi, polisi datang menyelidiki, suami kakak akan semakin sakit. Siapa sebenarnya yang melakukannya? Aku juga tidak tahu. Kakak. Jianfeng, kenapa kamu datang? Ibumu akan marah. Lagian dia selalu marah. Kakak, bukan aku membela ibuku. Meskipun dia agak kejam, tapi dia pasti tidak akan menyuruh orang untuk memukul Tante Cheng. Ini tidak ada hubungannya denganmu, jangan ikut campur. Sudahlah, cepat kembali. Aku harus kembali ke rumah sakit untuk merawat ibu. Tapi, Sudahlah, jangan tapi-tapi. Aku tidak akan melakukan apa-apa pada ibu. Apa yang aku alami, enggak akan aku biarin kamu alamin juga. beneran. Terus aku masih adek kamu nggak? Dasar anak bodoh, apapun yang terjadi, aku tetap kakak kamu.
Kalau gitu aku duluan ya. Ya udah pulang aja. Cepet banget sampai. Iya, aku udah di bar. Enggak usah anterin lagi, makasih ya hari ini. Lagian mobil kamu parkir di situ. Gampang kena tilang, mending kamu pulang aja. Biar aja kena tilang. Menurut kamu ketemu aku lebih penting daripada kena tilang. Kalau kamu ngomong kayak gitu lagi, aku enggak mau ngobrol sama kamu. Udah ya, aku masuk dulu. Bye Ting Ting. Sebagai teman. Sebelum pisah pelukan dong. Enggak boleh. Teman. Ya yang sopan aja gitu. Di luar negeri aja cium pipi, masa pelukan enggak boleh. Kayaknya enggak baik deh. Gak apa-apa, pelukan aja. Ya udah. Mau apa sih? Lepasin aku. Kamu ngapain sih, kan banyak orang. Mau apa sih? Jangan kayak gitu lagi ya lain kali. Ya. Dasar. Kalau gitu aku duluan ya. Bye. Gao Xiang? Mau apa sih? Ayo kerja, ngapain lihat-lihat? Ada apa? Ayo kerja. Cepetan masuk, ayo. Maaf ya. Mau apa sih? Kayak gitu sama tamu nanti marah loh. Jangan marah-marah deh. Seneng-seneng aja. Senyum dong. Mau apa sih? Aku kan enggak sengaja, ngapain cemberut. Pelukan aja kok. Sekarang sudah zaman apa lagi? Bisa nggak sih jangan terlalu kuno? Bos, siapa bos? Saya sirkuitnya ada masalah, sering trip. Anda bantu perbaiki ya, oke? Ting Ting, aku sebenarnya bukan orang yang kuno. Tapi aku lihat kamu dekat banget sama Yao Chao. Hati aku nggak nyaman banget. Apalagi lihat tatapan matanya yang begitu. Aku sampai pengen marahin dia. Maaf, aku salah. Aku salah ya. Aku janji aku pasti berubah. Kedepannya nggak akan ulang lagi. Jangan marah ya. Oh iya, mama aku nelpon. Nanya soal kita. Dia bilang kapan kita ada waktu. Pulang ke rumah ketemu mereka. Ini. Cepet banget ya. Cepat apa? Kita udah bareng cukup lama. Aku juga belum pernah ketemu orang tuamu. Orang tuaku rencananya mau datang ke sini. Benarkah? Bagus dong, aku siapin hotel. Pasti kasih kesan yang baik sama mereka. Nggak usah. Kali ini nggak usah dulu, lain kali aja. Apa? Maksudnya kali ini nggak usah dulu. Maksudnya apa sih? Aku belum bilang sama mereka. Kita udah bareng. Kamu belum bilang sama orang tuamu. Kenapa? Gao Xiang, aku mau bilang. Aku rasa sih, kita masih muda-muda. Iya kan, lagian ini juga. Nggak perlu buru-buru. Lagian apa? Bye Ting Ting. Sudah lama aku ngeluarin semua perasaanku, nganggep kamu kayak istri sendiri. Kamu malah belum bilang sama keluarga. Maksud kamu apa sih? Gao Xiang, jangan marah dong. Maksudku, aku rasa kondisi kita sekarang belum cukup. Apakah syarat saya belum cukup? Bukan itu maksudnya. Benar.
Yao Xichao syaratnya cukup kan? Tidak heran kamu dekat dengannya. Gao Xiang, kamu ngomong apa? Saya Bai Tingting orang seperti itu. Apakah tadi di pintu saya sedang menonton film? Sudah saya bilangkan saya tidak sengaja. Itu hanya tindakan perpisahan antara teman. Kamu pria dewasa jangan terus-terusan membahas ini. Teman. Kapan kamu jadi temannya? Orang brengsek seperti dia bisa disebut teman. Kamu anggap dia teman, dia anggap kamu apa, kamu tahu? Apa sih kamu teriak-teriak? Yao Xichao, kenapa? Dia baik hati mengantarkan saya pulang. Kamu sebagai pacar saya tidak ada ucapan terima kasih, malah memikirkan hal yang tidak-tidak. Saya yang tidak-tidak. Harus saya bilang dia baik dan ucapkan terima kasih. Bai Tingting, jangan lupa. Dia hampir memperkosa kamu. Ting-ting. Akhirnya pulang. Bagaimana saya bilangkan kakak saya pasti bisa minta rumah kembali. Bukan sudah kembali. Kakakmu takut kita di apartemen kecil itu. Memalukannya. Saya harus periksa perabotan kita. Apakah ada yang rusak? Sudah saya bilang jangan hubungi saya. Minta uang. Saya sudah beri banyak uang masih minta. Biaya kabur, uang yang saya beri kemarin itu biaya kabur. Kamu ngomong yang masuk akal dong. Saya bilang suruh kamu beri pelajaran. Kamu sendiri yang tidak bisa mengendalikan diri. Ya sudah, tidak usah dibahas lagi. Saya cari cara kirim uangnya. Tapi ini yang terakhir. Yang terakhir. Tidak apa-apa. Sangi, kamu kemari. Sekarang berani ya? Apa yang terakhir, mau kirim uang ke siapa? Apakah kamu punya selingkuhan? Lepaskan, saya jelaskan pelan-pelan. Sakit. Aku kasih tahu ya hari ini, kalau kamu nggak jelasin ke aku nggak bakal beres sama kamu. Sayang, kamu salah paham. Kamu kan istri cantik di rumah. Masa aku tega selingkuh di luar? Lagian mana ada cewek di luar secantik kamu? Sanggun kamu sebaik kamu sama aku. Itu aku pasti tahu. Terus telepon tadi gimana? Masalahnya sama properti Paris Urban itu. Aku kan pengen dapetin. Tapi orang yang bertanggung jawab selalu minta uang. Minta gila-gilaan, minta 600.000. 600.000 gila ya mereka. Aku kasih tahu ya, hanya 1 sen pun nggak boleh kasih. Mereka ambil semua uangnya, kita untung apa? Jadinya kita kerja buat mereka. Pasti nggak boleh setuju. Aku juga nggak bakal setuju. Aku udah minta orang cari mereka yang bertanggung jawab. Cuma orang tengahnya itu selalu cari-cari alasan minta uang. Barusan itu teleponnya. Aku udah bilang ke dia ini terakhir kalinya. Tunang aja nggak apa-apa. Beneran? Aku sumpah sama langit kalau aku. Aku percaya kamu. Barusan muter-muter. Nemu di rumah cuma debu. Bersihinnya aja butuh beberapa hari. Sayang, kamu nggak boleh kerja ini. Aku tahu sih, tapi rumah segede ini. Mau nyari tukang bersih juga butuh beberapa hari. Dan harus buka semua jendela buat ventilasi. Mas, gimana kalau kita nginep di hotel bintang 5 dulu?
Oke, terserah kamu. Kalau gitu kita ke Dongfang Salt Lake City. Ingat nggak waktu itu kita ke sana? Hotel-hotel di sana semua unik. Apalagi Longcheng baru buka hotel bintang 5. Di sana mewah dan murah. Ayo kita ke sana. Oke, kedengeran bagus. Mas kamu baik banget, aku telepon buat pesan kamar ya. Cepetan telepon. Lihat rekam medis Pak Fu. Kanker paru-paru udah masuk stadium lanjut. Dan juga ada kecenderungan untuk menyebar dan bermetastasis. Jadi saat ini tubuhnya tidak bisa dioperasi. Mungkin dengan menggabungkan terapi biologis. Akan ada efek tertentu. Kanker hati Bos Fu sudah berkembang ke tahap ketiga. Sekarang memang tidak cocok untuk operasi. Saya merekomendasikan institusi medis EXA di Jerman ini, yang khusus menangani aktivasi sel dan pengobatan kanker. Saat ini sudah ada banyak kasus yang berhasil disembuhkan. Saya menyarankan Anda untuk mencoba Bos Fu. Tapi harus cepat, tidak bisa ditunda lagi. Ini saya, bagaimana kalian mengurus ini? Saya tidak di perusahaan selama ini. Kenapa performanya begitu buruk? Dan juga bahan proyek baru. Bagaimana rencana investasinya dibuat? Saya tidak mau dengar penjelasan. Saya mau solusinya. Ini harus kamu serahkan ke saya besok. Kalau tidak, kalian semua keluar. Masuk. Ada apa? Dari luar sudah dengar kamu marah-marah. Ya, urusan perusahaan itu lagi. Saya bilang, Tianlin, berapa umurmu? Ini bukan anak muda 20-30 tahun. Masih begitu emosional, tidak baik untuk kesehatan. Ayo minum teh. Laporan pemeriksaanmu sudah keluar. Bagaimana? Berapa lama lagi saya bisa hidup? Kamu ngomong apa sih? Hanya tumor jinak. Dokter bilang, asal kamu kooperatif dalam pengobatan. Tidak ada masalah, saya sudah cek. Institusi medis terbaik ada di Jerman. Ayo kita segera buat janji. Jerman. Saya tidak punya waktu untuk itu. Karena ini tumor jinak. Ya, diobati secara konservatif dengan obat di dalam negeri saja. Lagi pula perusahaan benar-benar tidak ada orang. Kenapa tidak bisa? Ini kan hanya tumor. Dan itu juga jinak. Kenapa kamu begitu tegang? Bisa tidak tegang? Tianlin, kamu bukan anak muda 20-30 tahun. Kalau sakit harus segera diobati. Pokoknya aku nggak peduli urusan perusahaanmu. Sekarang ini kamu harus istirahat dulu. Tianlin, aku nggak pernah minta tolong sama kamu. Tolonglah aku. Ayo kita cepat-cepat pergi. Kamu ngapain lihat-lihat gitu? Kenapa reaksimu berlebihan banget? Jangan-jangan kamu ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Mana ada yang disembunyikan? Nggak ada. Kamu udah ikut aku bertahun-tahun, aku nggak kenal kamu apa. Kamu nggak pernah bisa bohong. Jujur aja sama aku, penyakitku ini apa? Nggak sesimpel yang kamu bilang.
Kamu kok bisa sebego itu? Sampai kapan kamu mau nutup-nutupin? Kamu kasih tahu aku. Aku nggak ada yang nggak bisa terima. Ini kanker paru-paru. Tianlin, kamu nggak usah terlalu khawatir. Dokter bilang kondisi kamu ini, kalau rajin berobat masih ada harapan. Rumah sakit yang dia rekomendasikan ini, udah banyak yang sembuh. Kamu juga pasti bisa sembuh. Jadi aku mohon sama kamu. Ayo kita cepat-cepat pergi. Tolonglah. Aku sekarang belum bisa pergi. Kenapa? Di Juye ada masalah. Kalau berita aku kena kanker ini tersebar, bisa bikin pasar goyah, dan kehilangan kepercayaan sama Juye. Bisa aja baru aku pergi. Juye langsung dilalap habis-habisan. Jadi aku sekarang belum bisa pergi. Tianlin, maksud kamu? Demi perusahaan kamu rela nggak peduli nyawa? Ngomong apa sih, mana mungkin aku nggak peduli nyawa. Kalau aku emang udah nggak ada, aku harus kasih warisan buat Yize. Juye ini warisan buat Yize. Tianlin, kalau Yize disuruh milih, dia pasti milih punya ayah yang sehat, daripada punya perusahaan yang dingin. Udah nggak usah ngomong lagi. Sekarang aku belum bisa pergi. Aku akan berobat sesuai yang diperlukan. Asalkan tetap rahasia. Jika aku bisa membawa Juye kembali ke jalur yang benar, aku pasti akan pergi bersama kalian ke lembaga medis di Jerman untuk berobat. Jika tidak berhasil, maka itu sudah takdir. Aku menerima. Aku akan mencari Yize untuk membujukmu. Berhenti. Huirong. Maaf. Tianlin. Jangan. Bibi, aku lihat kamu beberapa hari ini pulih dengan baik. Tentu saja baik. Setiap hari dirawat seperti ini, kalian lihat. Aku sudah gemuk banyak. Ibu. Kamu gemuk itu berkah untuk kami anak-anakmu. Aku hanya berharap kamu bisa sehat dan aman sentosa. Kalau kamu merasa tidak nyaman di rumah sakit, beberapa hari lagi aku akan menjemputmu pulang ya. Benar, Jianyu sangat ingin menemanimu setiap hari. Tapi urusan perusahaan terlalu sibuk. Setiap hari menemaniku untuk apa kalau kamu punya waktu? Kamu harus lebih banyak menemani Xiaolan. Beberapa hari ini berkat Xiaolan, dia selalu merawatku. Dan karena beberapa hari ini bersama, ibu merasa Xiaolan adalah anak yang baik. Jianyu, jangan sampai kamu menyakiti Xiaolan. Tidak, Jianyu tidak mungkin menyakitiku. Dia sangat baik padaku, itu baru benar. Ngomong-ngomong Jianyu, apa pendapat ayahmu tentang kalian? Apakah sudah menentukan tanggalnya? Ibu, aku memang ingin memberitahumu. Aku dan Xiaolan berencana menikah setelah tahun baru. Bagaimanapun juga harus menunggu kamu sembuh dulu, baru bisa ikut.
Kalian tentukan saja sendiri. Acara pernikahan kalian sepertinya aku tidak usah ikut. Agar tidak membuat suasana jadi canggung. Ibu kenapa harus canggung? Aku adalah anakmu. Apakah pantas kalau kamu tidak datang ke pernikahanku? Mama tidak ingin ada kejadian tak terduga di pernikahan kalian. Menikah adalah momen penting dalam hidup. Xiaolan, kamu setuju kan? Betul, Tapi, jangan tapi-tapi lagi. Mama akan menunggu di rumah. Kalau kalian tidak keberatan setelah upacara selesai, datanglah ke rumah untuk makan. Atau datang ke kedai mie untuk makan mie. Tenang saja, Mama akan masak hidangan spesial untuk kalian. Mama, aku sudah berdiskusi dengan Lingyun. Setelah Mama sembuh, kita akan merawat Mama dengan baik. Kedai mie jangan buka lagi. Bagaimana bisa begitu? Aku punya banyak pelanggan setia kalau tidak buka kedai mie. Mereka mau makan mie di mana? Lagi pula kalau tidak buka kedai mie, aku sendirian di rumah. Akan merasa gelisah. Mama, kamu sudah bekerja keras seumur hidup. Sekarang saatnya menikmati hidup. Betul Tante. Jianyu dan Lingyun sekarang sudah sukses. Waktunya mereka merawat Mama dengan baik. Jianyu bilang setelah Mama sembuh, dia ingin mengatur liburan ke luar negeri untuk Mama. Berjalan-jalan kemana-mana. Jangan buka kedai mie lagi, beri dia kesempatan. Untuk menunjukkan bakti. Tidak perlu. Aku sudah tua. Berjalan-jalan di dalam negeri saja sudah cukup. Luar negeri sepertinya tidak perlu. Mama, ide itu bagus. Setelah Mama sembuh, anak baikmu akan menemani Mama berjalan-jalan. Bersenang-senang. Hari ini cuacanya bagus. Kakak menemani Mama jalan-jalan. Kakak, kebetulan kamu di sini. Aku ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Apa itu? Ceritakan juga ke Mama. Tidak ada, hanya urusan pekerjaan. Kalau begitu kalian lanjutkan saja. Xiaolan, ayo temani aku ke sana yuk. Oke. Aku temani Tante. Ayo. Kamu sudah menyuruh ibu pergi, ada apa sih? Aku rasa, aku seharusnya tahu siapa yang melukai ibu dan pamanku. Siapa? Zhang Lili. Tante Saya di sini tidak bisa terlalu menandinginya. panas. Aku dorong Tante jalan-jalan di sini yuk. Xiaolan, kamu ada masalah dengan pernikahannya? Tante? Maksud Tante apa? Ayo duduk, Tante mau ngobrol baik-baik denganmu. Jangan marah kalau Tante terlalu banyak mikir. Barusan aku dan Jianyu ngobrolin soal pernikahan. Aku merasa kamu kayaknya ada masalah. Katakan sama Tante. Apakah kamu ada kekhawatiran? Tante? Aku tidak ada kekhawatiran. Apakah Tante salah paham? Tante juga perempuan. Lagi pula, aku punya anak perempuan yang seumuran denganmu. Apa yang ada di pikiran kalian anak-anak muda? Masa aku tidak tahu? Jangan dipendam sendiri. Sebelum menikah, harusnya semua kekhawatiran itu dibuang. Kalau tidak setelah menikah, kamu akan lebih susah. Apakah kamu benar-benar mau menikah dengan Jianyu? Aku ingin menikah dengannya. Jianyu sangat baik dan mencintaiku. Apakah karena dia baik padamu? Apakah? Bukan karena kamu mencintainya.
Pernikahan itu hal yang besar. Tante harap kamu bisa memikirkannya dengan matang. Jangan sampai kamu menyakiti dirimu sendiri. Tentu saja, jangan sampai menyakiti Jian Yu juga. Benar kan? Benar? Tante? Tenang saja. Saya sudah memutuskan. Saya pasti akan menikahi Jian Yu. Saya akan mencintainya dan merawatnya dengan baik. Hidup bersamanya dengan baik. Dulu saya memang sempat ragu. Tapi sekarang tidak lagi. Saya sudah yakin. Orang yang saya pilih adalah Jian Yu. Membuatmu memilih memang sulit. Tapi yang paling sulit adalah keteguhan setelah memilih. Bibi kamu tidak mengenal saya. Setelah saya membuat keputusan, saya pasti akan bertahan. Kamu harus percaya padaku. Tentu saja percaya. Saya sangat senang. Saya punya menantu yang cantik dan mengerti, dan juga baik hati. Apa yang kamu katakan tadi benar. Orang yang melukai ibu adalah Sang Lili. Saya juga tidak tahu ibu begitu baik hati, selalu baik kepada orang lain. Saya benar-benar tidak bisa memikirkan siapa lagi selain Sang Lili yang bisa menyakitinya seperti ini. Jika para preman itu benar-benar disuruh seseorang, maka di balik para preman itu, pasti ada orang yang mendukung. Sang Lili adalah yang paling dicurigai. Tapi Ling Yun, apakah kamu punya bukti? Saat ini belum ada bukti. Jadi, saya tahu ini mungkin merugikanmu di perusahaan, tapi kita harus membela keadilan untuk ibu. Risiko ini tidak seberapa. Bahkan jika kamu tidak bilang, saya juga akan mencari tahu. Tapi meskipun Sang Lili sangat dibenci, mencari bukti mungkin tidak semudah itu. Kita harus mencoba. Bagaimana kita tahu jika tidak mencoba? Jika saya tahu itu dia, saya pasti tidak akan memaafkannya. Ling Yun, sebenarnya ada satu cara lagi. Apa caranya? Kamu kembali ke Ding Feng, kita bersaudara bekerja sama. Biarkan dia tidak mendapatkan apa-apa. Kak, kenapa kamu selalu membicarakan hal ini lagi? Saya hanya ingin Zhang Lili dihukum oleh hukum, tidak ingin merebut harta keluarga darinya. Kamu bertengkar terus, ayah pasti akan sedih. Dan bagaimana perasaan Jian Feng? Ling Yun, sekarang ayah sudah tidak mengurus perusahaan lagi. Kamu pikir Sang Lili tidak berusaha merebutnya? Dia sudah di Ding Feng lebih dari 10 tahun. Jaringan dan sumber dayanya. Jika kita tidak memanfaatkan kesempatan saat ayah masih ada untuk menguasai Ding Feng, mungkin nanti kita tidak akan punya kesempatan lagi. Soal Jian Feng, dia sebaiknya mengikuti ibunya. Jika dia berani ikut campur lagi, saya akan... Kak, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Jian Feng adalah adik kita, darah kita sama. Hanya setengah. Ling Yun, saat ini kamu tidak boleh lemah. Sejak dulu untuk memperebutkan kekuasaan, banyak saudara yang bermusuhan dan saling membunuh. Kalau begitu apakah saya juga bagian yang kamu manfaatkan? Kamu pikir saya memperebutkan Ding Feng untuk diri sendiri? Bukankah Ding Feng juga bagianmu? Kalau begitu kamu perjuangkan bagianmu, jangan libatkan saya. Saya hanya ingin merawat ibu dengan baik, saya tidak akan kembali ke Ding Feng. Saya bisa mengirim ibu ke tempat terbaik untuk pensiun. Bisa mencari orang terbaik untuk merawatnya. Saya bisa menyelesaikan semua kekhawatiranmu. Maksudmu kamu tidak akan mengurus ibu? Apa maksudmu saya memperebutkan Ding Feng juga untuk kebaikan ibu? Jika kamu benar-benar ingin yang terbaik untuk ibu, kamu seharusnya merawat dan melindunginya dengan baik. Saya tanya kamu, Ding Feng lebih penting atau ibu lebih penting? Tentu saja. Tentu saja apa?
Ling Yun, ibu adalah manusia yang hidup. Dingfeng adalah sebuah perusahaan bisa dibandingkan. Kenapa tidak bisa dibandingkan? Jika saya memintamu untuk melepaskan Dingfeng dan merawat ibu dengan baik, apakah kamu mau? Lepas kenapa saya harus melepaskan? Ini sama sekali tidak bertentangan. Menurutmu, Dingfeng lebih penting dari kita semua. Sudah kubilang ini tidak bertentangan. Aku kamu ayah dan ibu. Kita adalah satu keluarga. Dingfeng adalah hasil kerja keras ayah seumur hidup. Aku adalah anak tertua keluarga Si. Apa salahnya aku mengambil kembali Dingfeng? Jika aku tidak mengambilnya itu baru tidak berbakti. Dan lagi, ibu sudah bekerja keras sepanjang hidupnya. Aku mengambil kembali Dingfeng. Agar dia bisa hidup lebih baik, apa salahnya? Kamu adalah adik kandungku, kenapa kamu tidak mengerti aku? Justru karena aku adikmu, aku menasihatimu seperti ini. Baiklah. Katakan apa yang harus kulakukan. Kamu harus merawat ibu dan ayah dengan baik. Melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang anak. Apa yang kulakukan sekarang bukanlah tugas seorang anak. Jangan hidup di dunia dongeng. Jangan begitu kekanak-kanakan. Ya, aku kekanak-kanakan. Kalau begitu jangan masukkan aku yang kekanak-kanakan ini ke dalam rencanamu yang begitu matang. Karena aku tidak bisa melakukannya. Ling Yun. Maaf kata-kataku tadi agak kasar. Jangan marah. Sudahlah, aku masih harus merawat ibu. Ling Yun. Bos Fu, ini adalah proyek-proyek yang baru kami seleksi. Layak untuk diinvestasikan. Ya, bagaimana dengan perusahaan baru itu? Semuanya berjalan lancar. Hanya gedung kantornya yang masih butuh waktu untuk dicari. Karena gedung-gedung di lokasi strategis sudah disewa. Tapi kami akan segera menanganinya. Terima kasih atas kerja keras kalian sudah menemani aku. Tidak apa-apa meskipun perusahaan ini baru mulai. Tapi kami yakin dengan kehadiranmu, perusahaan ini pasti akan menjadi pusat perhatian industri. Baiklah, semoga kata-katamu menjadi kenyataan. Ngomong-ngomong, aku baru melihat proyek-proyek itu. Menurutku semuanya bagus, aku memilih 3 dari mereka. Kalian kembali dan adakan rapat, bahas dan temukan yang terbaik. Aku ingin sukses besar. Baik. Bos Fu. Aku ada urusan mendesak, nanti kita kontak lagi. Sialan, dasar cewek brengsek, gara-gara kamu. Sampai aku jadi kayak gini. Aku pasti akan balas dendam. Kenapa kamu ngikutin Cheng Ling Yun? Aku nggak ngikutin dia kok. Jalan kan luas, aku nggak boleh lewat ya. Ayo. Ngomong-ngomong, kenapa kamu ngikutin Cheng Ling Yun? Fuize, kamu pikir aku takut sama kamu ya? Aku tanya kenapa kamu ngikutin Cheng Ling Yun? Kamu salah paham, nggak ada apa-apa kok.
Kamu juga pasti tahu Cheng Lingyun itu cewek yang aku sayang. Aku kasih tahu jangan coba-coba deketin dia. Kalau enggak aku nggak kesegan-segan sama kamu. Iya. Kamu mau mukul aku sini-sini, ayo mukul. Aku nggak percaya kamu berani mukul. Nggak percaya bilang atau enggak? Aku bilang. Cepetan bilang. Semua ini suruhan kakak aku. Sang Lili. Iya, aku ini cuma anak buahnya. Dia suruh ngikutin, ya aku ngikutin dong. Tapi kenapa Sang Lili nyuruh kamu ngikutin Cheng Lingyun? Aku nggak tahu juga. Mungkin takut mereka terlalu dekat. Terlalu dekat nggak mungkin lah.